Kalau ada sedikit persoalan, masalah di dalam pembahasan sekolah sahabat, boleh orang bisa selesaikan. Dan ini menyangkut juga pelayanan pengembalaan daripada teman-teman pendeta. Jadi kami melihat ini program sangat baik dan penting bagi kita semua, para teman-teman pendeta. Jadi malam ini kita akan membahas dan melihat bagaimana Rasul Paulus merasakan bahwa hidup bersama ini adalah satu yang sangat penting. Mulai dalam rumah tangga, kemudian di dalam bersosial, di tengah jemaat, kemudian di tengah masyarakat, kemudian juga dalam pekerjaan mereka. Oke, sebelum saya terus, terima kasih kepada Pendeta Tandi Dio yang sudah juga memperkenalkan dan selalu berupaya bekerja keras supaya ini boleh benar sukses dan berhasil. Saya sudah sempat hubungi tadi Saudara Kevin dan mudah-mudahan beliau bisa men-solve ini problem. Kalau ada yang boleh merekamnya, ya, Saya beliau tadi. sudah bantu rekam, tapi saya tidak Oh, bisa akses ke YouTube. Nanti saya berikan ini dia akses ke YouTube. oh, oke. Jadi saya tidak tahu tadi dia bilang ke siapa dia mau hubungi untuk menyampaikan rekaman, lalu katanya akan diakses. Mudah-mudahan dia boleh eh, buat yang terbaik ini. Oke, terima kasih sekali lagi ya Pendeta Tandidio. Terima kasih semua direktur SSPP dan semua sekretaris Asosiasi Kependetaan yang sudah bekerja sama untuk suksesnya program ini. Ya, kami sangat menghargai saudara. Ya, kalau masih ada yang masih boleh mau join lagi, saya pikir lebih baik, saudara. Walaupun saya tahu juga ada banyak kegiatan di jemaat seperti Minggu Sembahyang dan lain sebagainya. Oke, baik. Saudara, mari kita datang pada eh, pembahasan sekolah sahabat kita yang ke-12 tentang hidup bersama satu sama lain. Living with each other. Bagaimana kita, Paulus mengharapkan dan menginginkan agar supaya jemaat itu yang ada di Kolose, mereka betul-betul menghidupkan satu kehidupan kebersamaan. Ya, mulai dari rumah tangga. Nah, saya melihat ini juga penting, teman-teman pendeta, bila mana kita datang pada pembahasan diskusi sekolah sahabat, persatuan guru-guru sekolah sahabat, saya hanya berikan sedikit di sini, dia punya bagian luar saja. Saudara boleh tambah gali dengan banyak aplikasi. Saya lihat ini bagus sekali memberikan aplikasi-aplikasi, mulai dalam rumah tangga kita, kemudian dalam pekerjaan kita, ya di dalam berjemaat, bersosial. Ya, ini perlu kita berikan banyak aplikasi ketika kita bahas ini dalam persatuan guru-guru sekolah sahabat. Karena saya lihat ini sesuatu yang sangat penting karena imbasnya, hasilnya selain kita jadi kuat, ada banyak jiwa-jiwa juga yang kita boleh dapat menangkan melalui kehidupan bersama ini satu sama lain. Saya coba bahagi 4 saja bidang ini pelajaran sekolah sahabat. Yang pertama yaitu hidup bersama melalui keluarga. Itu bagian pertama, melalui keluarga di mana di dalamnya ada suami istri dan anak-anak. Ya, saudara boleh lihat itu pelajaran pada hari Minggu dan hari Senin. Kemudian bagian yang kedua adalah hidup bersama satu sama yang lain melalui hubungan kerja kita. Jadi dalam pekerjaan di mana saja, ya kita perlu ciptakan hubungan hidup bersama. Kemudian yang ketiga, hidup bersama satu sama lain melalui doa satu sama lain juga. Yaitu sudah boleh dapat itu di pelajaran hari Rabu. Yang kedua tadi itu pelajaran hari Selasa ya. Kemudian yang terakhir keempat, hidup bersama satu sama lain melalui cara hidup dengan penuh hikmat. Hidup dengan penuh hikmat.
tentunya kepada orang-orang lain. Saudara boleh dapati itu dalam pelajaran hari Kamis. Tapi sebelumnya kau sudah baca di dalam ayat hafalan ini, ya ini ayat hafalan saudara, sebaiknya kita harus hafal. Firman Tuhan katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, ya, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, setelah saya melihat ini ayat hafalan ini, sekaligus menjadi tema sebetulnya yang besar di dalam pembahasan sekolah sahabat ini tentang hidup bersama satu sama lain. Memang tepat sekali penulis sekolah sahabat ini mengambil Kolose 4 ayat 6. Dikatakan hendaklah kata-katamu, kata-kata kita harus penuh kasih. Karena saya pikir-pikir bagaimana kita mau hidup bersama satu sama lain, sering kata-kata ini juga merusak hubungan kita. Baik dalam rumah tangga, suami berbicara kasar, istri kasar dan lain sebagainya, bisa juga merusak. Begitu juga dalam hubungan dengan atasan kita dalam pekerjaan, kata-kata perlu dijaga, baik dari bawahan ke atasan, atasan ke bawahan, di dalam pelayanan kita, ya, di jemaat atau dengan orang lain, ya, apalagi dengan orang yang belum dekat dengan kita, belum seiman dengan kita. Kata-kata ini yang perlu dijaga, Jadi perlu juga saudara teruskan expose sedikit ini pada waktu ada diskusi sekolah sahabat atau persekutuan guru-guru sekolah sahabat, supaya mungkin tekankan dulu di awal bahwa kata-kata penuh kasih ini penting, jangan hambar. Kira-kira yang bagaimana itu kata-kata penuh kasih? Ya, tidak hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, dengan kata lain kita juga punya power, ya, punya kuasa. Jadi kata-kata ini sesungguhnya penting untuk kita jaga hubungan satu dengan yang lain. Paulus sedang mengajarkan sebetulnya ini kepada jemaat yang ada di Kolose agar supaya umat yang ada di sana betul-betul memiliki satu hidup bersama dengan kata-kata yang penuh kasih. Ya. Dan kata-kata yang penuh kasih ini sebetulnya ini sedang mencerminkan karakter Kristus. Karakter Kristus yang ada dalam umat-umat Allah itu sendiri. Karena perkataan yang penuh kasih ini itu artinya kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu, ya, adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang memberi kekuatan, ya, bukan melemahkan. Makanya kalau saudara baca kitab Efesus pasal 4 ayat 29, Efesus 4 ayat 29 mengatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Itu firman Tuhan katakan, ya. Jangan ada perkataan kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi, itulah kata-kata yang penuh kasih, yang baik, yang bisa membangun seseorang, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jangan kata-kata kita menimbulkan kebencian. Ini tidak akan menjaga hubungan kita yang baik untuk hidup bersama satu dengan yang lain. Kemudian, kenapa dia katakan jangan hambar kata-kata kita? Ya, saudara masih ingat Matius 5 ayat yang ke-13. Waktu Yesus katakan apa, ya? Matius 5 ayat 13, Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Ya, saya baca dalam firman Tuhan ini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, jadi garam juga kalau sudah jadi tawar, ya, tidak berguna, dia tidak dipakai lagi, tinggal dibuang dan diinjak orang. Ini satu gambaran bahwa kata-kata kita itu juga jangan hambar. Ini artinya kata-kata itu bisa bermakna,
ya, bisa bermakna. Karena itu bisa membawa pengaruh yang baik, pengaruh yang baik. Ini yang perlu kita pikirkan. Ya, jadi teman-teman pendeta boleh juga ini di-expose, saya pikir di eh, diskusi sekolah sahabat atau persatuan guru-guru sekolah sahabat ini, saya boleh diekspos sedikit bagaimana itu kata-kata yang jangan hambar itu. Kata-kata itu harus betul-betul bermakna. Jangan jadi seperti garam yang tidak berguna lagi kan, tinggal dibuang. Itu tidak ada makna lagi. Ya, dan kata lain, berusahalah supaya kata-kata kita bisa menghasilkan pengaruh yang baik. Iya, itu yang saya bisa gambarkan di sini dan dapat digambarkan dalam pelajaran sekolah sahabat sini. Ya, bagaimana kata-kata itu harus penuh kasih. Pengaruh kata-kata yang baik akan memberikan efek yang sangat luar biasa kepada orang yang mendengarkannya. Ya, mereka akan tertolong, mereka akan bergembira, mereka akan bersukacita dari kata-kata kita. Jadi, Kolose 4 ayat 6 ini, dalam ayat hafalan ini, sebetulnya ini coba kita bisa teruskan dan mengekspos ini, praktekannya ini, ajarkannya ini, atau terapkan ini, ayat-ayat ini melalui hubungan bersama satu sama yang lain seperti di dalam keluarga. Ya, bagaimana sebetulnya seorang suami atau istri harus berbicara ketika Anda mempraktekkan Kolose 4 atau menerapkan Kolose 4 ayat yang ke-6 ini. Ya, bagi keluarga, bagi suami, tentunya harus berbicara dengan lemah lembut kepada satu dengan yang lain, kepada pasangan Anda, kepada anak-anak Anda. Jangan berbicara dengan kata-kata yang keras, kasar, ya, marah yang merusak sebetulnya mental juga seseorang. Mungkin kalau kita mau praktekkan ini, terapkan Kolose 4 ayat 6 juga di gereja, ya ini sangat baik lagi. Bagaimana kita mengeluarkan kata-kata yang membangun satu dengan yang lain, ya. Kata-kata yang penuh kasih. Jangan mengkritik sampai mau membinasakan orang. Banyakan saudara, kalau dengar kritikan yang menyakitkan saudara, tidak menolong dan membangun seseorang itu, ya, itu justru akan membuat dia binasa. Dan bisa saja saudara, ada orang yang tinggalkan gereja cuma gara-gara kata-kata kita, apalagi para pemimpin. Dan bagi saudara dan saya sebagai pendeta-pendeta juga adalah pemimpin, kita harus lebih berhati-hati dalam berhubungan, menyampaikan kata-kata di dalam gereja ataupun di tengah masyarakat. Bagaimana kita menerapkan Kolose 4 ayat 6 tadi, ya, di tengah masyarakat, ya, dengan menggunakan kata-kata yang baik, tidak menyebarkan kebencian, ya, tapi menggunakan kata-kata yang dapat membangun. Oke, sekarang mari kita lihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama, ya, sehubungan dengan hidup bersama satu sama dengan yang lain melalui keluarga, di mana di dalamnya ada suami istri, anak, dan anak-anak. Saudara boleh dapat itu pada pelajaran hari Minggu dan hari Senin. Saya coba berikan ini satu kali ringkasannya, saudara nanti dalami itu lebih baik lagi dan teruskan ini di dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat atau persatuan guru-guru sekolah sahabat. Ya, hubungan hidup bersama satu sama lain melalui keluarga. Dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dan 33, ditambah lagi Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita lihat dulu pertama, apa dan bagaimana Paulus menganjurkan praktek yang baik hubungan hidup bersama ini sebagai pasangan suami istri dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dan Efesus pasal 5
ya, kepada istri. Sama dia katakan, tunduk. Istri, Paulus nasihati supaya tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudara, Paulus bermaksud ini sekaligus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Kolose, bahkan kita semua, ya, agar supaya betul-betul istri merasakan rasa cinta, kasih, dan menghormati kepada suaminya. Ya. Kata tunduk ini itu tidak berarti bahwa semua istri atau semua perempuan-perempuan harus tunduk kepada semua laki-laki. Ya. Dan atau istri seperti harus menjadi bawahan daripada laki-laki dan atau suaminya. Dan ini juga tidak mengartikan bahwa kalau istri tunduk kepada suami, bahwa suami juga bisa bertindak sewenang-wenang, melakukan apa saja yang dia mau, yang dia inginkan kepada istrinya. Oh, bukan itu maksudnya. Paulus sedang mengajarkan supaya istri tunduk kepada suami. Jadi maksud Paulus sedang mengajarkan agar istri tunduk kepada suami, saudara, ialah agar supaya saudara seharusnya, ini artinya yang pertama, supaya istri menyatakan kesetiaannya lebih dahulu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi ini maksud tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ya, jadi sekali lagi itu artinya pertama, istri harus menunjukkan kesetiaan yang utama pertama kepada Tuhan. Lalu kedua kepada suami tentunya. Dan suami seperti yang saya katakan tadi, ini bukan berarti menunjukkan suami sewenang-wenang untuk melakukan tindakan kepada istrinya seperti kepada bawahannya, ya, dan lain sebagainya. Namun hubungan yang baik sebagai keluarga Kristen yang sejati, suami istri itu mereka harus menunjukkan satu hubungan yang akrab. Ya. Seperti juga Paulus menggambarkan kasih daripada Kristus kepada jemaatnya. Dia memberikan cintanya kepada jemaat, itu kepada kita semua, dia rela mati dan berkorban untuk kita semua. Itu juga menggambarkan tentang kasih daripada suami kepada istrinya. Dengan kata lain, mereka berdua itu harus menunjukkan satu hubungan yang kuat dan setia. Ya. Di dalam juga mengambil satu tindakan atau keputusan, suami istri ya, harus duduk berunding bersama dan memutuskan bersama. Bukan berarti karena istri tunduk kepada suami, suami sewenang-wenang tidak perlu lagi berdiskusi, beraturan dengan istri, lalu dia mengambil keputusan bersama. Bukan itu maksudnya. Tetapi hubungan keluarga Kristen adalah hubungan yang akrab, yang dibangun dengan cinta kasih satu dengan yang lain. Sehingga mengambil keputusan apa saja, biarlah suami istri itu harus sepakat, duduk bersama, bicarakan bersama, dan ambil keputusan bersama. Okay? Jadi suami, peranan daripada suami, Alkitab katakan di sini bahwa suami itu sebagai kepala daripada istri. Ya, artinya bahwa dia yang bertanggung jawab di dalam membangun kerohanian dan juga keluarga dengan kasih. Ya, kasih untuk mengasihi. Ya, Kitab Kolose mengatakan kasihilah istrimu. Itulah kasih seperti Kristus mengasihi jemaatnya, kasih yang menyelamatkan, ya, kasih yang penuh dengan pengorbanan supaya keluarga istri betul-betul diselamatkan, diangkat, dibela. Ya, jadi bukan ditindas, ya, karena kata tunduk tadi, istri harus tunduk kepada suami, bukan perlakuan yang sewenang,
wewenang. Tidak. Tetapi dia harus menunjukkan cinta kasih yang sangat dalam untuk membela, menghargai istrinya, menghormati istrinya dengan cinta dan kasih. Lalu kemudian, bagaimana hubungan dengan anak-anak, orang tua dengan anak-anak? Kepada anak-anak, saudara, dalam kitab Efesus 6 ayat 1 juga dikatakan di sini, anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Jadi kita perlu teruskan, saudara, teman-teman pendeta, ajarkan bahwa ini satu perintah supaya anak-anak itu harus taat kepada orang tua. Ya, taat kepada orang tua. Anak-anak yang betul-betul taat kepada orang tua, ya, mereka betul-betul menuruti bukan dengan takut tetapi dengan cinta. Dan itulah sebabnya orang tua sebetulnya harus menunjukkan bahwa benar-benar mereka mencintai dan mengasihi anak-anak. Dan anak-anak harus tahu persis bahwa orang tuanya betul-betul mencintai, menghargai, dan menghormati mereka. Anak-anak harus bisa mengetahui bahwa orang tua mencintai dan menghargai mereka. Ya. Dan ajaran sebetulnya yang paling baik dari orang tua kepada anak-anak bukan cuma dari perkataan, tetapi juga dari keteladanan, Jadi mungkin ini perlu diekspos juga dalam kelas sekolah sahabat, saudara, bahwa jangan orang tua ini hanya mengajarkan supaya misalnya contoh ya, anak-anak diperintahkan cepat-cepat mandi kalau hari Sabat pagi ya, mandi cepat-cepat lalu pergi ke gereja. Anak-anak sudah di gereja, tapi papa dan mama belum di gereja. Itu satu pengajaran yang tidak akan memberikan keteladanan yang baik. Tapi pelajaran yang sangat berarti yang bisa tertanam dalam pikiran daripada anak-anak itu adalah pelajaran melalui keteladanan. Ya. Amsal 22 ayat 6 sampai 15 katakan kita perlu berikan pengajaran keteladanan dengan mendidik anak-anak kita di waktu masih muda juga. Supaya pada masa tua mereka tidak akan menyimpang. Itu firman Tuhan katakan. Mazmur 19 ayat 14 katakan, didik anak-anak kita supaya mereka juga boleh datang dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan dalam Matius 19 tadi, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ya, ajar didik mereka juga melalui penurutan terhadap perintah Tuhan. Digambarkan dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7, supaya ajarkan itu terus-menerus berulang-ulang, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Ya, jadi ini barangkali juga perlu ditambah diterapkan di diskusi sekolah sahabat ya. Waktu persatuan guru-guru sekolah sahabat, pendeta-pendeta akan terus mengajarkan, memintakan supaya anak-anak ini harus diajar dengan sebaik-baiknya, punya hubungan yang akrab, yang baik dengan orang tua. Ya. Lalu selain mereka menaati firman yang disampaikan, ajaran yang disampaikan oleh orang tua ibu bapa, ya, kemudian mereka juga harus menghormati orang tua. Alkitab katakan hormati. Kalau kamu mau umurmu betul-betul ya diberkati oleh Tuhan, Keluaran 20 ayat 20 juga, kalau sudah lihat, khususnya hukum yang kelima. Dia ajarkan apa di sana? Hormatilah ayah dan ibumu. Hormati. Harus tunjukkan penghormatan. Bentuk bagaimana orang tua kita. Alkitab katakan hormati. Bisa saja anak-anak bilang, aduh, saya mau turut bagaimana kita papa dan mama ini. Ya, mereka sendiri tidak kasih keteladanan yang baik. Ya. Apapun bentuk orang tua kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Alkitab punya perintah ini, hormat orang tua kita. Orang tua kita rajin ke gereja, orang tua kita juga ya dalam kacamata mereka tidak baik dan lain sebagainya.
Namun demikian Alkitab bilang kamu harus hormati orang tua. Hormat kepada mereka sebagai anak-anak. Kalau mungkin menaati, ya itu bisa beda kan? Menghormati dan menurut. Ya, menaati aturan, perintah. Ya, harus sesuai dengan ajaran daripada firman Tuhan. Ya, tetapi kalau mau hormati, saya pikir sedangkan orang yang kita tidak kenal, ketemu saja di jalan, kita tunjukkan hormat kan, yang baik. Ya, saudara tidak tahu siapa orang itu, latar belakang orang itu, apakah dia pemabuk, dia orang kafir atau tidak. Ketemu di jalan, sudah kasih hormat, bukan? Saudara berlaku sopan dan baik. Itulah orang yang menghormati. Nah, bagaimana dengan orang tua kita? Walaupun dalam kacamata anak-anak mungkin jelek orang tua mereka, tapi Alkitab tetap ajarkan supaya hormati ibu bapak. Oke, hormati orang tua, orang tua. Oke, itu bagian yang pertama. Kita terus saja bagian yang kedua, ya. Bagaimana kita bisa hidup bersama satu sama lain juga melalui hubungan kerja. Sebelah ini di dalam pelajaran hari Selasa ya, Kolose 3 ayat 22 sampai 25 dan Kolose 4 ayat 1. Kita lihat bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang baik, hidup bersama ini sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah, ya, melalui hubungan kerja kita, tentunya dengan atasan kita. Bisa saja saudara jadi atasan, ataupun kita jadi bawahan. Nah, ada nasihat bagus ini. Kolose pasal 3 ayat 22 mengatakan dan 4 ayat 1. Ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi sebagai bawahan, ini nasihat daripada Rasul Paulus. Ya, kalau saudara berada di dalam satu pekerjaan, saudara, ya, sebagai bawahan, buatlah yang terbaik. Ya, sesuai dengan tugas Anda. Jangan nanti kalau bos ada, baru dapat lihat rajin. Setia. Setelah bos tidak ada, pimpinan kita tidak ada, kita tidak melakukan yang terbaik. Ya. Jadi ini satu nasihat yang sangat baik bagi kita semua. Apakah Anda bekerja di perusahaan, sebagai umat Allah, sebagai orang Advent, kalau saya mau katakan lebih tegas lagi sebagai orang Advent, ya tunjukkanlah bahwa Anda ini betul-betul Advent, bekerja dengan baik. Ya, kalau pimpinan atasan Anda tidak ada, ya, bukan berarti Anda harus malas, tidak bekerja, dan lain sebagainya. Tetap kerjakanlah itu semua dengan baik. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau prinsip dan ini dalam pikiran kita, kita bekerja ini ya bukan hanya untuk orang katakan mau cari muka saja ya, supaya bos boleh mau sayang, atau boleh naik pangkat. Oke, tidak. Tapi lakukanlah ini, kita buat ini untuk Tuhan Allah kita. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi dalam hubungan kita dengan Tuhan juga saudara, ini menyatakan satu hubungan yang kita harus praktekkan, hubungan yang baik di mana dia itu adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Barang siapa yang berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Karena Tuhan tidak memandang muka. Lalu Kolose 4 ayat 1 berkata, hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Jadi, pelajaran timbal balik ini kepada majikan, ya, kepada pimpinan kita, marilah kita berlaku adil dan jujur terhadap bawahan kita. Buat yang terbaik. Ini prinsip bagus sekali, saudara. Sebagai orang Kristen, kita bisa praktekkan. Baik di dalam gereja kita, ya, di dalam kepemimpinan kita di organisasi ini, ada atasan, ada bawahan. Dimanapun Anda berada, praktekkan ini, saudara.
Dan coba saudara berbanyak ini dia pada waktu diskusi sekolah sahabat, waktu persatuan guru-guru sekolah sahabat, boleh berikan banyak contoh agar supaya orang jadi orang Advent, orang Kristen yang menjadi terang dan baik. Kalau satu saat kita ada pada satu posisi yang baik, ya ada jabatan yang baik di satu perusahaan misalnya kan, satu perusahaan, ya, tunjukkanlah bahwa Anda ini adalah orang Kristen. Perlakukan bawaan Anda dengan sejujurnya, dengan baik, ya, dengan adil. Oke? Kemudian kalaupun Anda masih bawahan ada di perusahaan yang lain, mungkin jadilah terang kepada mereka melalui Anda betul-betul setia bekerja. Ada bos lia atau enggak, saudara buat itu yang terbaik sesuai dengan job description Anda. Rasul Paulus juga memintakan kepada banyak orang, dia ada kasih contoh di sini, seperti kepada Filemon, untuk memperlakukan Onesimus sebagai bukan sebagai budak, melainkan juga sebagai saudara. Ya, kalau saudara baca dalam kitab Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-16. Ya. Jadi sebagai umat Allah, kita juga semua saudara sebetulnya disebut sebagai hamba-hamba Allah. Ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Jangan lupa kita punya Allah, punya Tuhan, dan kita ini adalah hamba. Jadi dalam praktek ini di dunia ini, ayat ini sangat baik bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi bagaimana prinsip ini kita bisa praktekannya di mana saja kita berada di antara atasan dan bawahan atau sebagai karyawan. Baik yang ada di swasta, di pemerintah, ya, dan di mana saja. Kemudian bagian yang ketiga, hidup bersama satu sama lain melalui doa satu sama lain. Jadi dalam kehidupan bersama satu sama yang lain, kita juga perlu saling mendoakan. Kitab Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 4 juga mengajarkan itu. Paulus memberikan teladan bagaimana kita harus hidup bersama, tunjukkan sebagai orang yang setia dan berdoa. Saudara dapat itu dalam pelajaran hari Rabu. Kolose 4 ayat 2 katakan, bertekunlah di dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Jadi, saudara, untuk hidup bersama ini di dalam doa juga, ya, nyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen yang rohani, bertekun di dalam doa. Ya, perlu saling mendoakan. Di dalam pergumulan kita untuk menghadapi berbagai masalah, ya, kita punya persoalan yang tidak sama, saya percaya. Di jemaat, di mana saja sudah temui saudara kita. Ya, mungkin mereka punya tantangan yang berbeda dengan kita. Mungkin ada yang bermasalah soal kesehatan, mungkin soal pekerjaan, soal rumah tangga, soal mendidik anak-anak, soal keuangan, dan lain sebagainya. Mari kita gumuli bersama. Nyatakan bahwa kita ada rasa kebersamaan. Itu yang dimaksud Paulus. Hidup bersama satu sama yang lain melalui doa satu dengan yang lain. Karena ini juga mencerminkan orang-orang Kristen yang membuahkan satu kehidupan rohani yang baik. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang bergantung berharap kepada Allah. Kita harus berdoa, ada beberapa nasihat yang dimintakan di sini untuk doa. Kita harus berdoa berdasarkan iman kita. Kolose 4 ayat 2. Kemudian berdoa juga, jangan cuma menunggu-nunggu ada problema dan masalah. Doa setiap saat, setiap waktu. Efesus 6 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan, tetap berdoa. Ya, tetap berdoa. Jadi itu artinya doa itu harus jadi seperti makanan yang kalau kita tidak makan,
ya, seperti nafas juga. Kalau kita tidak bernafas, mau jadi apa kita itu? Itulah sebabnya kita perlu berdoa setiap waktu, tetap berdoa dan saling mendoakan. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Paulus menyampaikan juga di dalam pelajaran ini ada doa khusus. Dia mintakan doakan juga untuk kami, mendoakan dia supaya dia boleh sukses di dalam pemberitaan Injil. Ya, dalam Kolose pasal 4. Lihat sana ayat 3 sampai 6. Jadi saudara boleh diekspos terus di dalam kelompok doa juga. Perlu buat kelompok doa, baik secara personil atau kelompok. Ya, bisa juga di care group untuk tetap berdoa. Saudara doakan juga semua pemberita-pemberita Injil. Ya, orang-orang yang sedang menyampaikan Injil kebenaran seperti Paulus dia katakan. Lalu yang menarik di sini dia katakan agar kata-katanya yang keluar tepat waktu dia mengajar dan memberitakan Injil. Ya, tidak gampang saudara memberitakan Injil. Jadi kita perlu meminta saudara kita doakan orang-orang pemberita Injil, pengkhotbah-pengkhotbah Injil. Supaya mereka boleh berkata-kata dengan tepat, boleh membangun dan menguatkan orang lain melalui pekabaran firman Tuhan. Oke. Kemudian yang keempat, hidup bersama satu sama lain melalui cara hidup dengan penuh hikmat. Hidup bersama dengan orang lain melalui cara hidup yang berhikmat. Cara hidup. Bagaimana cara hidup yang berhikmat itu? Kolose 4 ayat 5 dan 6. Ini pelajaran hari Kamis. Ya, hiduplah dengan penuh hikmat. Ayat 5 katakan. Kolose 4 ayat 5 katakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Iya. Jadi ini Paulus lebih banyak menekankan bagaimana kita hidup dengan penuh hikmat kepada orang-orang luar ini, artinya orang-orang yang tidak seiman dengan kita, yang belum mengenal kebenaran. Jadi memang perlu hikmat dengan mereka, perlu bijaksana, saudara. Kita bergaul dengan mereka. Lalu ayat 6. Ayat 6 tadi ya itulah ayat hafalan tadi. Hendaklah kata-katamu jangan apa? Kata-katamu senantiasa penuh kasih dan jangan hambar. Ya, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kadangkala juga saudara kita seiman, saudara kita yang belum seiman dengan kita ya, maksud saya, ya, kadang juga mereka melihat cara hidup kita, orang-orang Advent yang sudah dalam kebenaran. Saudara, kalau kita punya kebenaran lalu kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran kita, ya, apalagi kata-kata kita, saudara mereka dengar kata-kata maki, kata-kata kasar, ya, bagaimana kita bisa menjadi terang kepada mereka. Makanya pelajaran yang ke hari Kamis ini katakan, marilah kita hidup dengan penuh hikmat kepada mereka. Okay? Dengan mereka sehingga betul-betul mereka itu boleh mendapatkan sesuatu yang baik, kebenaran melalui hidup kita. Paulus ingin mengajarkan saudara agar kita hidup dengan penuh hikmat terhadap satu dengan yang lain kepada mereka juga yang belum atau tidak seiman. Banyak orang sekarang ini memang mereka sedang hidup, firman Tuhan katakan, yang tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Dia berikan contoh sini. Lihat, ada contoh dia berikan seperti dalam Roma pasal 2 ayat 24. Roma 2 ayat 24 katakan, ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sudah lihat ini, dalam pergaulan kita dengan orang-orang yang tidak seiman, saudara, ya, lalu kemudian melalui pergaulan kita, nama Allah ini dihujat, saudara bisa bagaimana, ya, bagaimana tentunya cara hidup kita, kalau melalui hidup kita nama Allah dihujat, ya, apakah kita hidup
dengan hikmat? Oh, saya yakin tidak. Nah, ini perlu ditambahkan, ini diekspos lebih dalam ini di persatuan guru-guru sekolah sahabat ya, agar supaya jangan sampai melalui cara hidup kita orang Kristen, orang-orang Advent khususnya saya mau katakan ini, lalu akhirnya melalui kita punya kehidupan nama Allah dihujat. Ya. Itulah sebabnya ada nasihat yang Alkitab katakan cara hidup yang berhikmat, yaitu dengan mereka yang tidak seiman. Pertama, dalam Titus pasal yang kedua, ayat 5 katakan, Titus 2 ayat 5 menasihati, hidup bijaksana dengan mereka, saudara. Kemudian apalagi? Suci. Kita harus tunjukkan kesucian sebagai orang-orang Kristen. Advent khususnya. Rajin mengatur rumah tangga, baik hati, dan taat kepada suami, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini nasihat yang sangat baik, agar supaya hidup kita, saudara, tidak dihujat, jadi hujatan, ya, nama Allah menjadi hujatan kepada orang yang tidak seiman, saudara. Titus 2 ayat 5 menasihati sekali lagi, kita perlu hidup bijaksana. Ya, kita harus tunjukkan kehidupan yang suci. Betul-betul tunjukkan sebagai orang Kristen yang sejati. Kita harus aturlah rumah tangga kita, supaya orang bisa melihat Kristus juga dalam rumah tangga kita. Ya, kita harus tunjukkan baik hati. Kita harus tunjukkan ketaatan, kesetiaan kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, kepada firman Allah. Sehingga firman itu tidak dihujat melalui hidup kita. Kemudian 2 Petrus pasal 2 ayat 2 juga menasihati. Ada banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Saudara, ya, kalau kita hidup bersosial dengan saudara kita yang belum mengenal kebenaran, lalu kita hanya hidup dengan hawa nafsu kita sendiri, saudara, bagaimana mereka bisa melihat Kristus dalam hidup kita? Itulah sebabnya di sini dikatakan kalau kita hanya hidup dikuasai oleh kita punya keinginan itu ya, hawa nafsu kita punya keinginan, apalagi nafsu-nafsu yang betul-betul mencerminkan bukan sebagai orang Kristen, kebenaran akan dihujat melalui hidup. Kolose 4 ayat 6 katakan, itulah sebabnya biarlah kata-katamu penuh kasih dan jangan hambar. Ya, kembali lagi Paulus ingatkan ayat ini di dalam ayat hafalan tadi, agar kita boleh hidup dengan baik, dengan penuh hikmat kepada orang-orang luar atau orang yang belum seiman dengan saudara dan saya. Jadi ini garis besar penekanannya yang boleh saya berikan kepada saudara-saudara, untuk saudara juga boleh tambah expose dia punya aplikasi ini nanti sebentar di dalam persatuan guru-guru sekolah sahabat. Ya, diperbanyaklah dia punya aplikasinya. Ya, seperti kata-katamu, jangan hambar, hidup penuh kasih dan lain sebagainya. Ya, jangan melalui cara hidup kita nama Allah dihujat gitu, untuk berhubungan dengan orang lain. Oke, jadi saya pikir ini saja yang boleh saya berikan sebagai garis besarnya. Ya, jadi ini 4 bagian besar yang saya bagi supaya kita hidup bersama satu sama yang lain. Sekali lagi melalui keluarga kita, di mana di dalamnya ada suami istri dan anak-anak. Kita sudah lihat di garis besar tadi bagaimana teladan yang baik dari suami istri, istri kepada suami, suami kepada istri, dan juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Lalu hidup bersama satu sama lain melalui hubungan kerja kita. Jangan lupa kita ada atasan, ya, atasan juga ada bawahan. Ya, baik dari bawahan perlu kerja dengan jujur, baik pada atasan, atasan juga jangan bertindak sewenang-wenang, tapi buatlah dengan jujur dan adil kepada bawahan. Kemudian kita perlu hidup bersama dengan memberi kekuatan melalui doa kita,
kepada saudara kita yang sedang dalam pergumulan apa saja. Dan hidup bersama dengan penuh hikmat kepada saudara kita yang belum seiman dengan kita. Oke. Terima kasih saudara. Ini garis besar yang boleh saya berikan kepada saudara pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC atau kepada moderator untuk selanjutnya bila mana ada diskusi atau pertanyaan. Silakan. Baik, puji Tuhan, luar biasa materi dari pendalaman pelajaran sekolah Sabat yang sudah disampaikan. Dan saat ini jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan boleh langsung atau langsung saja di kolom chat. Kita semua boleh sampaikan di sana apa-apa yang perlu kita tanyakan malam ini, dan tentunya narasumber kita akan dapat menjawab setiap pertanyaan yang boleh disampaikan pada saat ini. Jika kita melihat di kolom chat ini, Sir, ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan di sini. Baca, Jo. Boleh tolong baca, Jo. Oke. Kita susah membuka chat ini karena saya cuma pakai handphone ini. Siap. Oke, kita baca dua pertanyaan ini. Iya, satu-satu. Ya. Satu-satu ya. Selamat malam. Mohon pencerahannya, Sir. Bagaimanakah kita sebagai pendeta dapat membedakan antara sekedar berkumpul bersama dengan benar-benar hidup bersama secara rohani di dalam gereja? Sekali lagi, mohon pencerahannya, Sir. Bagaimana kita sebagai pendeta dapat membedakan antara sekedar berkumpul bersama-sama dengan benar-benar hidup bersama-sama secara rohani di dalam gereja? Ini pertanyaan yang pertama, Sir, sesuai di kolom chat ini. Oh, begitu. Oke, terima kasih. Sir. Jadi hidup sekedar ya bersama-sama di dalam gereja. Ya mungkin itu cuma sekedar basa-basi. Ya, biasanya sudah cuma sekedar basa-basi di dalam gereja, dalam pergaulan, tetapi ya, jangan lupa untuk hidup bersama ini di dalam gereja ini, satu sama yang lain, saudara, itu walaupun hanya sekedar basa-basi, mesti jaga orang punya kata-kata juga. Jangan keluar kata-kata yang kadangkala justru, saudara, di saat basa-basi itu cuma sekedar saja kongko-kongko ya, kata orang. Ya, kata-kata kita sudah diperhatikan. Apalagi sebagai pendeta. Sebagai pendeta, tolong di dalam pergaulan, di jemaat, saudara, kata-kata itu betul-betul jangan hambar. Okay? Apalagi kalau kurang istilahnya baku-baku sedu begitu, ya, karena hubungan dekat sekali, jagalah kata-kata kita. Kita harus ada di situ untuk saling memberi kekuatan. Selain itu sebagai pendeta, saudara, kita tidak akan punya wibawa lagi kalau mereka dengar kata-kata kita yang hambar, ya, kata-kata yang tidak memberi pengaruh, kata-kata yang tidak memberi kekuatan. Bahkan kadang juga kita punya pergaulan, ya, jujur saya mau bilang, ada yang saya tidak suka juga. Teman-teman pendeta ya, bergaul bersama-sama di tengah-tengah jemaat sudah terlalu bebas mungkin, sampai kata-katanya baik dalam pergaulan itu seperti tidak ada batas dan memalukan, menghilangkan derajat sebagai korps kependetaan. Nah, tolong dijaga, jangan dapat lihat seperti orang-orang yang apa ini, seperti orang-orang yang tidak punya wibawa. Kita ini para pemimpin dan pemimpin rohani. Ya, melalui kata-kata kita juga kita sedang mengangkat korps dan wibawa kependetaan. Ya, itu kalau cuma sekadar kumpul dan kongko-kongko saja. Okay? Jadi tujuan bersama tadi, saya katakan di dalam
hidup bersama di dalam gereja, kita ada untuk saling memberi kekuatan rohani. Itu yang Paulus sedang ajarkan di sini, hidup di dalam gereja saling mendoakan, ya, untuk menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, tantangan yang ada. Ya, datanglah memberi kekuatan kepada mereka. Itu yang terbaik untuk membangun rohani, membangun iman mereka, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Semoga ini dapat menjawab kepada hamba Tuhan, Pendeta Juan Sumampo, yang sudah menanyakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan kedua, Sir. Masih dari hamba Ya. Tuhan, Pendeta Juan Sumampo. Ya, silakan. Bagaimanakah kita sebagai pendeta dapat, sekali lagi, bagaimanakah kita sebagai pendeta dapat menerapkan konsep satu tubuh ketika perbedaan pendapat atau latar belakang budaya sangat mencolok di dalam gereja? Sekali lagi, Sir, bagaimana kita sebagai pendeta dapat menerapkan konsep satu tubuh ketika perbedaan pendapat atau latar belakang budaya sangat mencolok di dalam gereja? Silakan, Sir. Ya, terima kasih. Luar biasa ini pertanyaan Pendeta. Bagaimana sebagai satu tubuh? Ya, memang sebagai satu tubuh, orang punya perbedaan, tidak sama. Tapi jangan lupa, prinsipnya orang adalah satu tubuh. Unity in diversity. Kita perlu bersatu di dalam perbedaan. Amin, saudara. Bersatu dalam perbedaan. Jadi, disinilah kita mau mengajarkan juga kerendahan hati di sana. Jadi walaupun berbeda dari segi budaya dan lain Bapaknya di sebelah itu. Tapi sisa tahun nggak nyala tapanen. Baru dapat ini. Baru lumayan itu. kita pikir yang lain ini. Langsung coba sih tutup orang. Iya. Jadi tunjukkan bahwa kita ini punya cinta dan kasih satu dengan yang lain. Ya, jadi bukan berarti bahwa kita berbeda di dalam kebudayaan dan lain sebagainya, lalu kita terus terpisah-pisah. Tidak, kita sebagai satu nyatakan bahwa kita sama. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, kan? Tuhan katakan orang itu satu, sama di dalam Tuhan. Ya, sebagai umat-umat Allah. Jadi tunjukkanlah bahwa apalagi kita sebagai pendeta, jangan sampai tunjukkan seperti ada gap, ada perpisahan, ya, yang menyolok. Dia kok karena dia dari sana, saya dari sini, lalu mulai pasang tembok satu dengan yang lain. Ini tidak baik sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, supaya hindari itu perbedaan seperti itu. Orang berbeda, tetapi kita harus satu di dalam Tuhan. Dalam pelayanan ini, lihatlah dan cintailah semua sama. Sebagai pendeta-pendeta, ya, perlakukan sebagai umat Tuhan, kita itu sama. Tuhan mencintai dan mengasihi kita semua. Ya, tidak ada lagi orang merdeka dan hamba, tetapi orang jadi sama semua di hadapan Tuhan. Saya pikir itu saja. Pendeta, halo, ada lagi? Halo. Ya. Ya. Ada yang lebih dulu tadi di atas. Apa? Halo? Ada yang pertanyaan yang sudah masuk lebih di atas lagi. Coba lihat pendeta Okala. Coba lihat ada katanya pertanyaan lagi yang sebelumnya. Oke. Baik, terima kasih. Oh ya. Ini ada pertanyaan dari Pendeta Edner Deeng. Iya. Shalom, selamat malam. Malam. Ya. Bagaimana kita
akan menghadapi atasan atau pimpinan yang kata-katanya kasar dan suka marah-marah, bahkan suka mengancam? Nah, ini pertanyaan dari hamba Tuhan Pendeta Edner Deeng. Silakan, Sir. Bagaimana ya menghadapi? Menurut saudara bagaimana? Ikut saja dulu prinsip dari Alkitab tadi. Paulus katakan hidup bersama satu sama lain melalui hubungan kerja itu kan. Kolose 3 ayat 22-25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka dan juga untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Oke, jadi saya pikir kalau ada pimpinan kita yang kasar, kata-katanya bisa juga mungkin kata-kata tidak Kristen lagi, sudah kata-kata maki. Saudara, inilah prinsipnya. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini. Jadi kalau dia adalah pimpinan kita, saudara jangan kita jadi ikut DP kasar, ya. Jangan ikut dia punya kata-kata maki, ya. Tapi kalau saudara betul-betul setia bekerja, semoga dengan kesetiaan saudara tidak suka melawan sama dia, ya, dia bisa berubah dengan cara hidup Anda yang takut akan Tuhan. Ya. Sebab kalaupun Anda mau lawan dia, namanya Anda bawahan, lawan bagaimana? Kepada atasan kan? Ya, jadi nasihat daripada Kolose 3 ayat 22, taati Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Oke? Tuhan memberkati saudara. Dengan demikian, saudara kita betul-betul menjadi anak Allah yang takut akan Tuhan. Ya, kalau dia itu pimpinan kita yang rohani dan yang setia, saudara, ya lain lagi. Ya, mungkin tadi pertanyaan pimpinan di mana ya, yang ada di pekerjaan di luar. Jadi sebagai hamba, sebagai bawahan, ya inilah prinsip Kolose 3 ayat 22 yang Paulus tinggalkan supaya kita ada hubungan yang baik dengan pimpinan kita sebagai bawah. Dan memang tidak cocok juga kalau dia sebagai pemimpin rohani, karena ayat 4, ya Kolose 4 ayat 1 katakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah juga kamu mempunyai Tuhan di sorga. Ya, kalau dia itu juga adalah pemimpin rohani dalam gereja, lalu dia berlaku kasar dan kata-katanya tidak baik dan tidak sopan seperti itu, saudara, dia perlu dinasihati dengan Kolose 4 ayat 1. Bahwa dia juga punya Tuhan di sorga. Kita perlu untuk memahami ini, aplikasikan ini dalam pelayanan kita ini, baik di gereja juga, ataupun seperti saya bilang tadi, kalau kita ada kesempatan menjadi pemimpin di luar sana, di perusahaan lah atau di mana saja. Kita harus jaga hubungan antara pimpinan dengan bawahan, jagalah kata-kata kita. Jangan kasar, oke? Kata-kata kita harus penuh kasih, jangan apa? Jangan hambar, sehingga kita bisa memberi pertanggungjawaban. Jadi saya pikir itu saja nasihat yang bisa saya kutip dari kitab Kolose, Kolose pasal 3 ayat 22, Kolose 4 ayat 1, dan juga dalam ayat hafalan tadi, Kolose 4 ayat 6. Kalau dia adalah pemimpin, marilah kita jaga kata-kata kita, supaya keluarkan kata-kata yang penuh kasih. Oke? Jangan hambar. Makasih, Pendeta. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat menjawab untuk Pendeta Edner Deeng dan kita semua yang boleh mendengarkan jawaban langsung dari Sir Sepang. Masih ada beberapa pertanyaan ini, Sir. Kita masih ada beberapa menit lagi. Ya, Pertanyaan silakan. selanjutnya dari Pendeta Guntur Wewengkang. Beliau bertanya, bagaimana cara membuat anak bukan hanya taat, tapi juga hormat
kepada orang tua. Sekali lagi, Sir, bagaimana cara membuat anak bukan hanya taat, tapi juga hormat kepada orang tua. Silakan, Sir. Oke, terima kasih. Luar biasa, bagus sekali ini. Jadi cara untuk memberikan pendidikan agar supaya anak-anak juga menghormati kita. Kita tunjukkan teladan yang baik. Kita harus menyatakan, kita harus bisa tunjukkan dan mereka harus tahu bahwa kita mengasihi mereka dan kita menghormati mereka. Ya, kita harus tahu, kita harus yakin bahwa mereka, anak-anak itu tahu bahwa kita juga orang tua mengasihi dan menghormati mereka. Sehingga dengan demikian orang menghormati kita. Sebab kadang-kala juga sebagai orang tua, kita ini terlalu sewenang-wenang. Apalagi mungkin papa, saya juga punya pengalaman begitu. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, karena saya pikir, saya yang papa, apalagi saya ini pendeta, David, nggak ada semesti dengar papi. Walaupun papi salah. Yang kadang-kala juga saya tidak tunjukkan rasa hormat. Susah, bagaimana saya mengharapkan mereka menghormati saya, sementara saya tanamkan pendidikan yang saya sendiri tidak menghormati mereka. Mereka tahu bahwa dompet papa dan mama tidak menghormati mereka. Bagaimana saudara mengharapkan mereka menghormati saudara? Tidak mungkin. Jadi saudara harus didik mereka melalui keteladanan saudara. Jangan hanya dalam pengajaran. Keteladanan dengan menunjukkan teladan, mencintai mereka dan menghormati mereka. Sehingga mereka bisa mencintai dan menghormati kita orang tua. Oke. Terima kasih. Pendeta, ada lagi? Oke, Sir, terima kasih. Masih ada Dan ini dua sudah pertanyaan itu. dijawab ya. Masih ada satu lagi pertanyaan ini. Masih ada. Kecuali ada yang baru masuk, tapi masih ada satu ini. Masih ada dua. Masih ada dua. Izin. Oke. Moderator, masih ada dua pertanyaan itu. Ya. Ini dari Pendeta Wendel Runturambi. Iya. Ini sering muncul di kelas UKSS. Ya. Rasul Paulus banyak berbicara tentang keluarga. Apakah Paulus pernah punya istri? Kalau pernah, di mana istrinya? Oke, ini pertanyaan dari Pendeta Wendel Runturambi. Silakan, Sir. Kali ini terima kasih. Mungkin boleh juga ke CPR Pak Pendeta Runturambi. Cari di mana dia punya istri. Ya, dia pernah keluarga tapi tidak kawin lagi. Lalu siapa dia punya istri? Ya, kebetulan belum diangkat di sini di pelajaran ini. Saudara boleh cari dan dapat itu sebetulnya. Siapa dia punya istri. Memang tidak jelas disebutkan di dalam Alkitab siapa istri daripada Rasul Paulus. Tapi dia juga memberikan nasihat yang banyak tentang memang keluarga. Dia sudah berkomitmen untuk tidak mau menikah lagi. Istri orang sange. Mungkin orang Orang Sanger Oke. ya di Facebook. ya, pendeta. Terima kasih Pendeta Runturambi ya. Oke, Sir. Kita lanjut ke pertanyaan. Ini pertanyaan selanjutnya ini. Ya, baik. Ya. Dari Pendeta Justus Nabuasa. Izin bertanya, Sir, bagaimana kami sebagai pendeta jemaat menghadapi anggota jemaat yang selalu mengkritik pimpinan dan organisasi? Terima kasih, Sir. Bagaimana kami sebagai pendeta jemaat menghadapi anggota jemaat yang selalu mengkritik pimpinan dan organisasi? Makasih, Sir. Silakan, Sir. Ini luar biasa ini pertanyaan gampang-gampang susah ini. Ya, memang kadang-kala juga ya kalau menghadapi orang yang mengkritik kita, wah, memang rasanya mau dibalas dengan sesuatu yang kejam. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kita supaya dalam hubungan satu dengan yang lain
di dalam gereja kita, supaya mari kita ciptakan hubungan yang saling membangun, saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain, bukan saling mengkritik. Seperti tadi ya, saya katakan, tapi kata-kata membangun, ya, kata-kata yang memberi kekuatan, memberi pengharapan kepada orang lain. Ya, memang kalau kena kritikan sulit sekali. Tapi sebagai pendeta, menghadapi mereka, saudara, jangan benci mereka. Ini yang saya mau katakan, jangan benci mereka. Doakan mereka. Datang tunjukkan kebaikan. Sebab dengan berbuat demikian, Anda menaruh bara api di atas kepala mereka. Itu yang Kitab katakan. Ya, kalau saudara langsung membenci dan menjauhi mereka, bisa saja mereka lebih menjadi-jadi. Saya lebih menjadi-jadi. Memang rasanya seperti saya bilang tadi, sakit ketika orang mengkritik, apalagi ada orang lain yang ya sengaja untuk mau menghancurkan mental kita, saudara. Sebagai pendeta, jadi pertanyaan tadi sebagai pendeta, marilah dengan rendah hati kita tetap berdoa bagi mereka. Kuatkan mereka dan berbuat baik kepada mereka. Semoga dengan doa dan perbuatan baik kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu sama dengan menaruh bara api di atas kepala mereka. Terima kasih. Oke. Habis ini. Terima kasih, Sir. Mungkin ini yang terakhir. Masih ada satu pertanyaan yang terakhir ini. Ini Before dari you buy the natural Santos. Izin bertanya, Sir, bagaimana kami sebagai pendeta jemaat menghadapi pimpinan jemaat yang selalu berkata dusta dan menceritakan keburukan anggota jemaat? Sekali lagi saya bacakan. Bagaimana kami sebagai pendeta jemaat menghadapi pimpinan jemaat yang selalu berkata dusta dan menceritakan keburukan anggota jemaat? Silakan, Sir. Oke, jadi tepat sekali ini pelajaran sekolah sahabat. Mesti kasih ajar lebih banyak kepada mereka itu. Ya, kepada melalui guru-guru sekolah sahabat. Makanya pendeta bikin baik-baik ini persatuan guru sekolah sahabat, expose lebih banyak itu agar supaya pimpinan jemaat juga jangan orang jadi pemimpin, jangan orang juga yang selalu berkata dusta-dusta kan. Lalu kita pendeta mau hadapi mereka. Jadi kalau memang ini sudah terjadi, hadapilah mereka, tegurlah mereka dengan cinta. Ya, saya sudah sering hadapi itu. Orang juga yang sudah tua, tetapi suka, karena kita bilang ada juga ke orang yang bercabang lidah. Makanya dinasihatikan kepada kita semua, para pemimpin di jemaat, apakah penatua, diakon dan diakones, supaya jangan bercabang lidah. Ya, cabang lidah termasuk berdusta dan lain sebagainya. Dan kalau memang ada yang begitu, marilah kita nasihati mereka dengan penuh kesabaran. Meminta mereka supaya mereka bertobat sebagai pemimpin. Sebab tidak baik. Dan orang sebagai pendeta, saudara memang harus bijaksana datang menegur mereka. Kalau dia orang tua lebih tua dari kita, ya, nasihati dia. Alkitab punya prinsip, nasihati dia dan tegurlah dia sebagai orang tua. Kalau dia mungkin lebih muda dari kita, tegurlah dan nasihati dia seperti apa? Seperti saudara kita, seperti adik kita. Sehingga tidak ada kebencian di dalam. Kita menegur dengan cinta. Dengan harapan supaya ketua jemaat itu yang suka berdusta sana, dusta sini, sebarkan isu-isu yang tidak baik dan lain sebagainya, boleh bertobat. Jadi datangilah mereka dengan roh cinta dan lemah lembut, bicara dan menasihati dan menegur. Jangan biarkan dosa itu ya, tetapi perlu datang tegur. Jangan takut, berdoa dulu dari rumah. Daripada berdoa dari rumah, kalau sudah takut jangan cuma 5 kali berdoa.
berkali-kali berdoa. Ya, di jalan le semua pergi berdoa lagi. Ya, semua ketuk DP pintu rumah le saudara berdoa lagi. Dan seterusnya sehingga Anda punya kuasa untuk menasihati dan menegur Dan ini pegang ketua-ketua yang kartu suka banyak kertas yang tadi juga berdusta-dusta. dibagikan, Oke, boleh nanti saya kira dikembalikan itu ke depan. saja. Sambil ada juga ya. Siapa yang punya speaker lagi on ini boleh. Oke. Mute dulu. Ya, makasih. Banyak, Sir. Ya, luar biasa, puji Tuhan, kita mendapatkan makanan rohani yang luar biasa lagi malam ini. Semoga kita teman-teman pendeta semua dapat diteruskan ini melalui persatuan guru-guru sekolah Sabat, sehingga apa yang kita dapatkan malam ini juga akan didapatkan oleh umat-umat yang kita layani di jemaat kita masing-masing. Dengan demikian, pembahasan untuk pendalaman pelajaran sekolah Sabat sekaligus dengan tanya jawab sudah selesai, dan selanjutnya dikembalikan kepada hamba Tuhan Pendeta Soriton sebagai MC untuk menutup kegiatan kita malam ini. Baik, terima kasih Tuhan. Nah, Dia telah memberkati kegiatan kita di malam hari ini. Kegiatan pendalaman Sekolah Sahabat Pendeta Seuni Conference Indonesia Kawasan Timur. Baik, kita akan mengakhiri kegiatan ini dengan doa yang akan memimpin adalah hamba Tuhan Pendeta Franky Sepang. Dan tolong mendoakan secara khusus officers di Conference Indonesia Kawasan Timur dan juga Wakil Ketua Pendeta Yusuf Senaking, dan juga doakan Direktur Pelayanan Sekolah Sabat Pendeta Sven Stadio, dan juga mendoakan semua Direktur Pelayanan Sekolah Sabat, perorangan, dan juga Sekretaris Asosiasi Kependetaan Seuni Conference Indonesia Kawasan Timur. Doakan juga seluruh UKSS dan semua anggota jemaat di wilayah Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Tetapi sebelum doa tutup, kita akan dengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh pimpinan kita, Pendeta Suni Stadio. Silakan. Tentu mewakili teman-teman semua, mewakili pimpinan yang hadir pada malam ini, Pendeta Edison Takasanakeng, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Franky Sepang yang sudah menjadi narasumber pada malam ini. Diulas dengan begitu baik, dan saya percaya bahwa teman-teman pendeta sudah memiliki bekal yang cukup untuk memastikan bahwa setiap guru sekolah Sabat di jemaat masing-masing mendapat persatuan pelajaran sekolah Sabat sebelum mereka mengajar pada hari Sabat. Teman-teman, kami dapati bahwa masih begitu banyak jemaat yang belum mengikuti tata acara sekolah Sabat. Sangat dimohonkan kepada semua teman pendeta untuk melaksanakan tata acara sekolah Sabat itu, karena itu adalah bagian paling dasar untuk total member involvement. Tahun 2027 ada inisiatif dari General Conference, yaitu One Voice 27. One Voice 27 ini bisa berhasil jika total member involvement itu terjadi. Nah, salah satu cara paling mendasar untuk membuat total member involvement ini berjalan adalah dengan tata ibadah yang sudah diatur itu, karena tata ibadah itu mengikuti pola yang diberikan di lembaran total member involvement yang ada di buku sekolah Sabat. Terima kasih, dan kita serahkan kepada Pendeta Sepang untuk menutup di dalam doa. Baik, terima kasih Pendeta Tandidio. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di sorga, pada malam hari ini kami telah menggunakan waktu untuk
mendiskusikan dan melihat secara ringkas pelajaran sekolah Sabat yang sangat penting untuk kami sesuai dengan judul bagaimana kami boleh hidup bersama. Mulai dari rumah tangga, suami istri dan anak-anak, kemudian di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah pekerjaan kami, dan juga di tengah-tengah orang yang belum seiman dengan kami. Tuhan, tolonglah kami semua agar kami punya pengetahuan dan punya kuasa. Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami boleh praktekkan ini dan ajarkan ini lewat guru-guru sekolah Sabat dan diteruskan kepada seluruh anggota jemaat kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau berkati dan beri hikmat bagi pimpinan kami di Uni Asia Kawasan Timur, officer, baik ketua, pendeta Rantung, pendeta Ted Winowani sebagai sekretaris, Bapak Calvin Pasuhu sebagai bendahara, dan pendeta Takasanakeng sebagai wakil ketua. Diberkatilah mereka ini Tuhan dengan hikmat, kearifan yang asal dari Tuhan, sehingga mereka benar-benar boleh menjadi berkat besar bagi kami semua untuk memimpin Uni Indonesia Kawasan Timur yang luas, yang penuh dengan tantangan. Berkati juga kami, para direktur yang selalu memberikan sokongan, support. Berkati Pendeta Tandidio yang membidangi sekolah Sabat dan pelayanan perorangan. Berilah dia hikmat, akal budi untuk memajukan pekerjaan Tuhan lewat Departemen Sekolah Sabat, lewat penginjilan melalui Sekolah Sabat, dan juga lewat pelayanan perorangan. Berkati semua teman-teman kami yang ada di setiap daerah dan conference, baik Sekretaris Asosiasi Kependetaan, Direktur Sekolah Sabat, SSPP, di mana saja mereka berada di 13 uni yang ada di 13 daerah dan conference yang ada di uni kami ini. Biarlah Tuhan berkati mereka semua dengan officer di daerah mereka masing-masing. Berilah mereka kesabaran, ketabahan di dalam memajukan pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa juga bagi seluruh guru-guru sekolah Sabat. Berilah mereka kesanggupan, kemampuan, dan kehidupan yang rohani untuk bisa bukan hanya mengajar, tetapi mengajar juga lewat keteladanan, sehingga boleh memberi banyak berkat rohani, menyiapkan bagi banyak orang bagi hari kedatangan Tuhan, dan menyampaikan Injil kebenaran kepada banyak orang lain. Bapa di sorga, berkati semua teman-teman pengerja kami, pendeta-pendeta yang ada di seluruh Indonesia Kawasan Timur, di dalam berbagai tempat dan tanggung jawab mereka yang berbeda-beda, ada yang di kota, di desa, di kampung, dan sampai di hutan-hutan. Biarlah Tuhan tolong mereka semua dalam pergumulan mereka yang berbeda-beda. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesehatan, bijaksana, berkati rumah tangga, istri, dan anak-anak mereka semua. Mereka boleh rukun, mereka boleh sehati, punya satu tim yang kuat di dalam melayani anggota gereja, di dalam menyampaikan kebenaran kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus berkati kami, baik dalam program kami ini, sehingga umat Tuhan boleh disiapkan, digembalakan dengan baik, memberi makanan rohani yang baik untuk kebutuhan mereka di zaman ini, sebelum Tuhan datang menjemput kami semua. Terima kasih, sempurnakan doa kami, ampuni dosa kami. Kami minta berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Amin.